Shalom lovers of God, welcome back. Senang kita berjumpa kembali. Yuk langsung saja kita akan bahas kalungkan kasih dan setia. Guys, tahukah siapa pelukis lukisan perjamuan terakhir? Perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tahukah Anda siapa pelukisnya? Ya, benar, Leonardo da Vinci namanya. Nah guys, ada kisah menarik dalam proses pembuatannya. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis perfeksionis. Jadi dalam dia melukis, dia tidak mau asal-asalan. Demikian pula dengan lukisan perjamuan terakhir. Untuk menggambarnya, dia memerlukan model-model yang menggambarkan setiap tokoh dalam lukisan tersebut. Berjalannya waktu, tersisalah dua tokoh yang belum ditemukan model yang tepat untuk lukisan perjamuan terakhir tersebut. Dan kedua tokoh tersebut adalah Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot. Suatu ketika Leonardo da Vinci ada di sebuah gereja, ikut dalam sebuah ibadah. Lalu dia menyadari kalau ada seseorang yang hadir di gereja tersebut yang dia rasa cukup menggambarkan tokoh Tuhan Yesus. Lalu tanpa membuang waktu, Leonardo berusaha mendekati orang tersebut, diajak berbincang-bincang, diceritakan tentang rencana lukisan dia, coba dikorek seperti apa orang ini, lalu dia mendapat gambaran, oh yes, dia orang yang tepat. Leonardo kemudian menanyakan kesediaan orang tersebut untuk dijadikan sebagai model Tuhan Yesus dalam lukisan perjamuan terakhirnya. Ajaib, orang tersebut menyanggupinya. Setelah lukisan itu jadi, lukisan Tuhan Yesus jadi, tokoh Yesus telah ditemukan dan sudah jadi. Tetapi Leonardo masih belum menemukan model yang cocok untuk menjadi tokoh Yudas Iskariot. Sekian lama dia berusaha mencari. Dia cari di beberapa tempat, tapi dia belum menemukan model yang cocok untuk menggambarkan sosok tokoh Yudas Iskariot. Lalu terbersit pemikiran untuk mencarinya di penjara kota. Dia berpikir, iya juga ya, kenapa saya tidak coba cari di penjara? Setelah dia mencari dengan seksama dari setiap sel yang satu ke sel yang lain, akhirnya Leonardo mendapatkan seorang napi yang ada di penjara itu, yang menurut Leonardo itu cocok untuk dijadikan sebagai model, sebagai Yudas Iskariot. Lalu Leonardo pun menanyakan kepada napi tersebut, berbincang-bincang, diajak apakah dia bersedia untuk dijadikan model lukisannya untuk sebagai tokoh Yudas Iskariot. Orang itu, napi itu berpikir, ya oke lah, daripada saya nganggur, toh saya kan nganggur di penjara ini. Lebih baik saya punya waktu untuk menghibur diri. Akhirnya sang napi ini menyanggupi, lalu dia berkata, yes, saya boleh dilukis. Singkat cerita, ketika orang tersebut sedang digambar oleh Leonardo, orang itu bertanya, Pak, saya ini mau dilukis sebagai model siapa? Menggambarkan atau mewakili tokoh siapa? Leonardo pun menjawab, model dari tokoh Yudas Iskariot. Seketika berubah raut muka sang napi tersebut menjadi merah, lalu mulailah dia menangis. Leonardo pun mulai kebingungan. Lalu dia bertanya, kenapa kamu menangis? Sang nabi pun menjawab, apakah Anda tidak mengenali saya, Pak? Sayalah yang Anda lukis sebagai model Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu. Kagetlah Leonardo mendengar jawaban sang nabi. Leonardo tidak habis pikir, kenapa bisa bertolak belakang seperti itu? Lalu Leonardo bertanya, boleh saya tahu kenapa bisa terjadi seperti ini? Sang napi pun menjawab, setelah dia dilukis oleh Leonardo, sekian waktu kemudian
bertubi-tubi kejadian yang tidak enak dia harus alami. Lambat laun sedikit demi sedikit akibat pergumulan, akibat kesulitan hidup yang dia alami. Dia mulai tinggalkan kasih dan setianya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah tidak lagi beribadah. Dia lambat laun dia mulai bergaul dengan teman-temannya yang tidak benar. Lalu dia terlibat dari kriminal yang kecil, sedang lama-lama besar, dan akibatnya dia berakhir di penjara. Nah guys, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini menggambarkan kita agar kasih dan setia, kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus jangan pernah kita abaikan, lalu kita tinggalkan. Amsal 3 ayat yang 3 dengan jelas berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Alkitab The Message, Alkitab bahasa Inggris versi The Message menerangkan sebagai berikut. "Don't lose your grip on love and loyalty. Tie them around your neck. Carve their initial on your heart." Yang diterjemahkan demikian Bapak Ibu, para lovers of God. Jangan lepaskan peganganmu atas kasih dan kesetiaan. Kalungkanlah itu pada lehermu, ukir inisial mereka pada hatimu. Salomo, sang penulis kitab Amsal, itu menyadari pentingnya kasih dan kesetiaan dalam kehidupan seorang. Tanpa kasih dan kesetiaan, kita akan mudah berbalik 180 derajat. Tanpa kasih dan kesetiaan, kita akan mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika pergumulan kita, ketika kita menghadapi masalah yang tidak mengenakan, kita akan bisa mudah meninggalkan Tuhan kita. Bahkan mungkin untuk urusan yang remeh-temeh. Bukankah kasih dan kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan itu diuji ketika satu hal-hal yang di luar Tuhan nampak lebih menguntungkan kita. Ibarat kata rumput tetangga lebih hijau daripada kita. Ketika hal-hal di luar Tuhan sepertinya kehidupan mereka lebih enak. Orang-orang fasik kehidupannya lebih nikmat. Kita orang yang beribadah kepada Tuhan kok sepertinya begini. Ketika hal-hal yang di luar Tuhan nampak lebih menguntungkan kita. Hati-hati, itulah ujian kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita diuji lewat apa? Lewat hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu ujian untuk kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah guys, ada dua hal yang perlu kita renungkan di sini mengenai kasih dan kesetiaan. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dari mana kita tahu? Filipi 2 ayat yang ke-8 dengan jelas berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Perhatikan kalimat ini dengan jelas guys. Kalimatnya berkata, "dan taat sampai mati." Koma, ada tanda baca koma di situ. Dilanjutkan dengan kalimat bahkan sampai mati di kayu salib. Renungkan ini guys, renungkan ini. Tuhan Yesus tidak sembarang mati. Dia harus matinya di kayu salib. Kenapa? Supaya Yesus matinya menebus dosa Anda dan saya. Kematian Tuhan Yesus di kayu saliblah yang menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mempertahankan nyawanya. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil, mencabut nyawaku selain aku yang memberikannya." Yesus mempertahankan nyawanya untuk tidak mati di sembarang tempat. Karena Yesus tahu dia harus matinya di satu tempat, yaitu di kayu salib di Golgota. Kita tahu Yesus diderat sedemikian rupa semalam-malaman. Dia dianiaya bahkan sampai babak belur. Yesaya berkata,
sudah tidak sebagai manusia lagi. Yesus mempertahankan secara medis, membuktikan kondisi Yesus saat itu bisa membuat dia mati kapan saja dan di mana saja. Tapi Yesus mempertahankan, dia tetap setia, harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, guys. Yesus tidak sembarang mati. Yesus mati di kayu salib. Yesus setia. Yesus lakukan itu karena apa? Karena Yesus mengasihi kita semua. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, ada upah bagi orang yang setia, tekun mempertahankan imannya. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah orang yang menantinya. Di sini dikatakan ada upah yang menanti orang-orang yang setia mempertahankan imannya. Upahnya apa? Yuk mari kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah guys, ada upah bagi orang yang setia. Apa upahnya? Dibukanya pintu baginya. Pintu apa? Pintu berkat pastinya. Pintu apa? Pintu yang tidak dapat seorang pun yang menutup. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat buat Anda, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Bicara tentang kesetiaan, guys, kita bisa belajar dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika Daniel diperhadapkan pada gua singa, di dalam gua itu ada sekumpulan singa-singa yang kelaparan. Sadrah, Mesah, Abednego diperhadapkan pada dapur api yang dipanaskan 7 kali dari biasanya. Alkitab mencatat Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka semua tetap setia. Di sini kita belajar Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang yang setia kepadanya. Pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Apa buktinya? Ketika Daniel ada dalam gua singa, Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu, membuat singa-singa itu tidak berani menjamah dan menerkam Daniel. Ketika Sadrah, Mesah, Abednego ada di dalam dapur perapian, Alkitab mencatat tidak ada bau sangit yang muncul dari tubuh mereka. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego membuktikan Tuhan menolong orang-orang yang setia kepadanya. Haleluya! So, lovers of God, biarlah renungan ini mengingatkan kita agar kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah kita tinggalkan. Supaya kita tidak lagi menjadi model lukis seperti tokoh Yudas Iskariot. Bagi para lovers of God yang sedang dalam pergumulan, mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, jamah lovers of God di setiap tempat Tuhan. Dimanapun mereka saat ini menonton video ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan, kesulitan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba-Mu percaya tangan-Mu tidak kurang panjang, telinga-Mu tidak kurang peka untuk mendengar apa menjadi pergumulan mereka. Engkau akan tolong mereka tepat pada waktu-Mu. Sehingga mereka akan berkata, seperti orang yang bermimpi, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada mereka. Engkau menunjukkan pertolongan-Mu kepada mereka. Engkau menunjukkan pembelaan-Mu kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, buat mereka tetap setia dalam kasih dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas mereka semua, atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So, mari lovers of God, biarlah kita tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaannya. Karena pasti Tuhan akan tolong kita. Anak-anaknya yang tidak meninggalkan dia. Amin guys. So, see you next episode guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini manaku.